Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi serta kerja kelompok kami tentang sistem perhitungan biaya berdasarkan proses atau proses costing di Departemen Lanjutan. Adapun sebelum memasuki materi, perkenalkanlah anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri Muhammad Yasin Nugroho Hadi dengan NIM 205211295. Yang kedua yaitu Sheila Putri Gusnadi dengan NIM 205211296. Yang ketiga yaitu Raini Fitrotonisa dengan NIM 205211298. Dan yang terakhir yaitu Sayun Nurziadah dengan NIM 205211301. Baik, langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu produk dalam proses awal atau PDP awal. Produk dalam proses awal perlu dilakukan pemrosesan lebih lanjut untuk menjadi produk jadi yang akan ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang produk jadi. Dalam hal ini, persediaan produk dalam proses awal telah menikmati biaya seperti biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik tersebut akan mempengaruhi perhitungan biaya, baik total biaya maupun biaya per unit dalam departemen produksi yang bersangkutan selama periode berjalan. Secara umum ada dua metode untuk menghitung biaya atas pemrosesan produk dalam proses awal menjadi produk akhir. Antara lain yaitu yang pertama metode rata-rata terimbang, dan yang kedua yaitu metode masuk pertama keluar pertama. Materi selanjutnya yaitu metode rata-rata terimbang. Dalam tahapan proses produksi dengan metode rata-rata terimbang, tidak dibedakan antara produk yang berasal dari produk dalam proses awal dengan produk masuk proses pada periode berjalan. Hal ini berarti bahwa setiap elemen biaya produksi yang berasal dari produk dalam proses awal digabungkan dengan elemen biaya produksi yang berasal dari periode berjalan. Total biaya dari masing-masing elemen tersebut dibagi dengan unit ekuivalen dari masing-masing elemen yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu metode rata-rata terimbang di departemen pertama. Berdasarkan metode rata-rata terimbang, perhitungan setiap elemen biaya produksi dilakukan dengan cara menambahkan setiap elemen biaya yang berasal dari persediaan produk dalam proses awal dengan setiap elemen biaya produksi dari produk masuk proses di periode berjalan. Selanjutnya, total biaya dari masing-masing elemen biaya tersebut dibagi dengan jumlah unit ekuivalen dari masing-masing elemen biaya yang dimaksud, sehingga mendapatkan biaya per unit untuk masing-masing elemen biaya di departemen pertama dengan menggunakan metode rata-rata terimbang. Selanjutnya yaitu metode rata-rata terimbang di departemen lanjutan atau setelah departemen pertama. Total biaya produksi yang terjadi di departemen lanjutan atau departemen setelah departemen pertama merupakan akumulasi biaya yang ditransfer dari departemen atau departemen-departemen sebelumnya dengan biaya yang terjadi di departemen yang bersangkutan. Langkah-langkah untuk menghitung setiap elemen biaya produksi per unit yang terjadi di departemen lanjutan menggunakan metode rata-rata terimbang. Selanjutnya, total biaya masing-masing elemen biaya tersebut dibagi dengan jumlah unit ekuivalen dari setiap elemen biaya, sehingga mendapatkan biaya per unit untuk masing-masing elemen biaya. Untuk selanjutnya yaitu metode FIFO atau First In, First Out Method. Dalam metode masuk pertama, keluar pertama, persediaan produk dalam proses awal dipisahkan dengan produk masuk proses di periode berjalan. Metode FIFO menunjukkan unit persediaan awal yang terpisah dari biaya yang dibebankan pada unit yang dimulai dan diselesaikan dalam suatu periode. Dalam metode ini, biaya persediaan awal barang dalam proses dipisahkan dari biaya yang ditambahkan pada periode berjalan dan tidak dirata-ratakan dengan biaya tambahan baru. Metode ini menghasilkan dua angka biaya per unit. Yang pertama yaitu persediaan awal barang dalam proses yang diselesaikan, dan yang kedua yaitu unit yang dimulai dan diselesaikan dalam periode yang sama. Kemudian pada metode masuk pertama, keluar pertama di departemen pertama.
Dalam metode masuk pertama, keluar pertama di departemen pertama, produk yang dimasukkan ke proses produksi di departemen pertama terdiri dari produk dalam proses awal dan produk masuk proses di periode berjalan, yang mana biaya produksi yang melekat di produk dalam proses awal harus dipisahkan dengan biaya produksi yang melekat di produk masuk proses di periode berjalan. Jadi terkait proses produksi, metode masuk pertama, keluar pertama berasumsi bahwa biaya produksi di periode berjalan pertama kali digunakan untuk menyelesaikan persediaan produk dalam proses awal untuk selanjutnya memproses produk masuk proses di periode berjalan. Perhitungan setiap elemen biaya yaitu biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik per unitnya dilakukan dengan cara membagi antara besarnya biaya untuk setiap elemen di periode berjalan dengan unit ekuivalen dari masing-masing elemen biaya yang bersangkutan. Kemudian pada metode masuk pertama, keluar pertama di departemen lanjutan. Jadi pada metode masuk pertama, keluar pertama di departemen lanjutan, total biaya produksi yang terjadi di departemen lanjutan atau setelah departemen pertama berasal dari biaya produksi yang ditransfer dari departemen sebelumnya dengan tambahan biaya, yaitu biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik yang terjadi di departemen yang bersangkutan. Sementara biaya produksi yang berasal dari produk dalam proses awal tidak boleh digabungkan dengan biaya produksi yang berasal dari periode berjalan di departemen yang bersangkutan. Produk jadi dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama yaitu produk jadi yang berasal dari persediaan produk dalam proses awal. Yang kedua yaitu produk jadi yang berasal dari produk masuk proses di periode berjalan. Sementara produk yang belum selesai diproses di akhir periode menjadi persediaan produk dalam proses akhir, sehingga produk jadi yang berasal dari departemen yang bersangkutan atau departemen lanjutan siap ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang produk jadi. Kemudian kesimpulannya, perhitungan biaya dalam proses atau proses costing termasuk salah satu desain sistem yang penting dalam pembuatan laporan keuangan, sehingga laporan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi yang akurat oleh manajemen demi menentukan keputusan-keputusan yang penting bagi kemajuan suatu perusahaan. Kemudian proses pemberlakuan metode rata-rata di departemen pertama yaitu dihitung total biaya untuk masing-masing biaya produksi, yaitu biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Dengan cara biaya yang melekat pada persediaan barang dalam proses awal itu ditambah dengan biaya-biaya periode berjalan. Dihitung jumlah unit ekuivalen produksi yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan, yaitu barang jadi yang ditransfer ke departemen berikutnya ditambah dengan barang dalam proses akhir menurut unit ekuivalen. Harga pokok rata-rata kemudian dihitung berdasarkan total biaya dibagi jumlah unit ekuivalen. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu proses pemberlakuan metode rata-rata di departemen lanjutan. Itu dihitung harga pokok rata-rata yang berasal dari departemen sebelumnya. Harga pokok tersebut terdiri dari harga pokok persediaan awal dan harga pokok yang diterima pada periode yang bersangkutan. Dihitung harga pokok rata-rata per satuan yang ditambahkan dalam departemen yang bersangkutan. Kemudian menghitung harga pokok rata-rata dari departemen yang bersangkutan itu dilakukan dengan cara harga pokok rata-rata dari departemen yang mendahului ditambah dengan harga pokok rata-rata di departemen yang bersangkutan. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu proses pemberlakuan metode FIFO. Proses produksi dianggap untuk menyelesaikan produk dalam proses awal menjadi produk selesai. Kemudian setiap elemen harga pokok produk dalam proses awal itu tidak digabungkan dengan elemen biaya yang terjadi dalam periode yang bersangkutan. Kemudian harga pokok produk dalam proses awal periode itu tidak perlu dipecah kembali menurut elemennya ke dalam setiap elemen biaya.
Kemudian produksi ekuivalen yaitu produk dalam proses awal dikalikan tingkat penyelesaian lain yang dibutuhkan, kemudian ditambahkan dengan produksi current, kemudian produk dalam proses akhir dikalikan tingkat penyelesaian yang sudah dinikmati. Besarnya harga pokok satuan setiap elemen biaya itu dihitung dari besarnya elemen biaya yang terjadi pada periode yang bersangkutan, kemudian dibagi jumlah produksi ekuivalen dari elemen biaya yang bersangkutan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari awal hingga akhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.